Sawadee-krap, semua Piwan di sini. Nah, di sini Piwan bikin video khusus buat ngebahas dari hasil kuis beberapa hari yang lalu. Nah, sebelum kita mulai, Piwan mau bilang dulu nih. Sebenarnya telat ini ya disclaimer-nya, cuma nggak apa-apa lah. Piwan mau ngomong sebentar. Kuis ini sebenarnya itu Piwan bikin untuk mengevaluasi hasil belajar dari teman-teman yang les di course-nya Piwan. Dan sengaja Piwan share itu untuk biar teman-teman itu ikutan ngerjain juga. Dan Piwan juga mohon maaf nih ya, kalau misal pas ngerjain teman-teman itu ada yang menemui kesulitan menjawab soal. Nah, karena ya Piwan sendiri nggak tahu kemampuan kalian tuh sejauh mana gitu ya. Jadi anggap aja soal ini sebagai tolak ukur lah ya buat teman-teman, sejauh mana kemampuan teman-teman. Dan kalau belum bisa ngerjain ya berarti oh ternyata kemampuanku masih segitu, dan ternyata aku harus belajar lagi soal ini, seperti itu ya. Jadi jangan berkecil hati atau marah atau apalah gitu ya, nggak ada nilainya kok, nggak bayar juga kan ya. Oke, Piwan juga tahu sejauh mana bobot kalau bikin soal itu, Piwan tahu. Jadi ya jangan berkecil hati kalau belum bisa ngerjain, anggap aja itu sebagai ukuran aja lah buat diri kalian. Oke, kita langsung saja. Di sini Piwan kasih 10 soal ya yang dibahas, 4 soal pilihan ganda dan 6 soal isi. Nggak Piwan jelasin semua 26 soal, nanti terlalu panjang. Jadi Piwan ambil 4 soal pilihan ganda yang kayaknya harus dibahas, dan semua soal IC ke-6-nya itu Piwan bahas di sini. Dan di videonya nanti Piwan bagi jadi 2 nih, yang pilihan ganda sendiri, yang IC sendiri, biar nggak terlalu panjang ya di upload. Oke, kita mulai dulu ya dari yang pilihan ganda. Soal yang pertama, nah, berapakah jumlah konsonan Thai saat ini? Pilihan jawabannya ada 9, 42, 44, dan 43 ya. Kita lihat dulu hasil dari jawaban teman-teman nih. Nah, yang ngejawab bener cuma ada 12, dan malah ada 19 orang yang ngejawab salah, yaitu di pilihan 44. Kenapa seperti itu? Kita bahas dulu. Nah, sebelumnya Piwan kasih tahu nih penampang dari 44 konsonan Thailand. Oke, jadi total semua konsonan Thailand itu sebenarnya awalnya itu ada 44 simbol ya. Tapi saat ini 2 simbol udah nggak dipakai, yaitu 2 simbol ini. Nah, karena sudah ada 2 simbol yang menyerupai bentuknya dan berada di kelas yang sama, yaitu 2 simbol ini. Nah, kalau kita lihat soalnya berapa jumlah konsonan Thai saat ini, yaitu ada 42 yang benar. Nah, di sini 12 orang yang menjawab benar. Itu ya. Oke. Kita langsung ke soal nomor 2. Berapakah jumlah konsonan kelas tinggi saat ini? Pilihan jawabannya ada 9, 24, 11, sama 10 ya. Kita lihat jawaban dari teman-teman dulu. Oke. Dan hanya 6 orang yang menjawab benar. Dan lainnya menjawab 9 dan 11. 11 nih yang paling banyak. Kenapa lagi ini ya? Kita bahas satu-satu. Sebelumnya ini dia semua dari konsonan kelas tinggi. Awalnya konsonan kelas tinggi itu ada 11 huruf, 11 simbol emang. Tapi ada satu simbol yang saat ini udah gak kepake. Salah satu dari kedua yang tadi Piwan kasih tahu ya. Salah satunya ada di kelas tinggi. Yang mana? Nah, yang ini udah gak dipakai karena sudah ada simbol yang menyerupai, yaitu ini. Kelasnya juga sama, di kelas tinggi juga ya. Bunyinya juga sama, ke. Oke, jadi saat ini jumlah konsonan kelas tinggi itu ada 10 yang benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manakah vokal yang berbunyi O pendek dengan tanda kurung mulut terbuka lebar? Kita lihat jawaban dari teman-teman dulu. Nah, yang menjawab benar ada 8 orang dan 14 orang menjawab keliru di simbol nomor 2 ya. Kenapa bisa sampai keliru di sini? Piwan mau kasih tahu, kalau kalian mau belajar vokal Thai utamanya, kalian itu harus belajar gimana nulis simbolnya dan gimana caranya ngucapin. Jangan melihat Latinnya. Kalau kita lihat Latin, penulisan Latin itu macam-macam, beda orang bisa jadi beda. Nah, itu yang bisa jadi rancu nanti. Dan lebih tepatnya, lebih akuratnya, kalian tuh belajar gimana caranya ngebunyiin simbol ini tadi. Nah, kalian bisa pakai tuh aplikasi-aplikasi dari
Android ada, di iOS juga ada, tinggal download deh di App Store sama Play Store. Itu ada caranya ngucapin vokal Thailand yang bener itu gimana, ada. Jangan terpaku sama teks. Kalau teks aja nanti ya gitu rancu, bingung jadinya bedainnya. Nah, jadi kita bahas dulu nih keempat simbol ini. Oke, simbol yang pertama ini. Nah, simbol yang kayak payung atau paku atau apa ini. Ini adalah simbol vokal O. Jadi simbol ini baca O. O, mulutnya nggak terlalu terbuka ya. O, seperti contoh kata tomat. To-nya tomat. Oke, O. Terus simbol yang kedua ini mirip ya sama simbol yang pertama ya. Cuma bedanya di belakangnya ini ada simbol lagi. Nah, simbol ini untuk memendekkan vokal. Jadi simbol ini dibaca O. O. Pendek, versi pendeknya dari O ini. Oke ya. Terus simbol yang ketiga. Ini ada simbol dibaca O. O. Nah, simbol O ini simbolnya hanya oang double 2. Nah, oang yang pertama ini sebagai konsonannya, oang yang kedua ini sebagai bunyi O-nya. Oke, O panjang ya. O, mulut terbuka lebar. Seperti contoh kata tolong. O, tolong. Seperti itu. Oke, kemudian simbol yang keempat ini. Kalau dilihat, simbol ini seperti gabungan dari beberapa simbol ya. Sebelum oang itu ada seperti simbol E. Setelah oang itu seperti simbol A. Nah, kalau digabung, dia itu bukan dibaca E ya. Bukan ya. Tapi dibaca AO. AO. Seperti itu. Gabungan E dan A itu AO. Nah, karena di belakangnya ini ada simbol pemendek vokal ini, jadi simbol ini keseluruhan dibaca O, bukan AO ya, tapi O. Versi pendeknya dari ini oang 2 ini. Oang 2 ini kan dibaca O. Kalau ini dibaca O. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang ini, simbol keempat ini. Tapi tadi teman-teman ada yang ngejawab simbol nomor 2 ini ya. Nah, makanya itu Piwan bilang, kalau belajar vokal itu belajar sekalian cara bunyinya. Jadi biar nggak bingung. Emang keduanya kelihatan seperti O ya, sama-sama O-nya, tapi beda. Satunya O, satunya O. Satunya biasa mulutnya, nggak terlalu lebar, yang satunya lebar, O. Jadi jawabannya benar yang ini ya, simbol keempat. Oke, lanjut soal berikutnya. Simbol ini adalah vokal yang berbunyi. Nah, kita lihat dulu jawaban dari teman-teman. Yang ngejawab benar ada 22 orang ya, udah bagus ini berarti. Banyak yang tahu. Jawabannya adalah iya panjang. Tapi di sini ternyata ada yang ngejawab yang lain. Ada yang ngejawab I panjang, ada yang ngejawab E panjang, ada yang EA juga. Yang ngejawab I sama E ini pasti bingung ya. Karena di situ emang seperti gabungan vokal I dan E. Nah, kita bahas dulu nih di sini. Oke, yang pertama, sebelum nulis vokal, kalau nulis vokal tunggal, vokal yang berdiri sendiri, jangan lupa selalu dikasih konsonan. Nah, kalau kita nulis vokal tunggal berarti konsonannya pakai oang, karena oang nggak ada bunyinya. Dan tadi simbolnya seperti ini kan? Nah, yang depan ini simbolnya berbunyi E, sebenarnya adalah vokal E, dan yang atas ini adalah vokal I. Dan belakangnya itu diakhiri konsonan yo atau y, konsonan y. Nah, kalau digabung secara kesatuan itu bacanya iya. Iya. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau menulis iya, bukan vokal I ditambah vokal A. Bukan. Tapi punya simbol sendiri, yaitu gabungan E, I, sama Y. Dibaca iya. Kalau tulisan Latin mah gampang nulis iya, ya tinggal I sama A digabung. Tapi kalau Thai ada sendiri caranya nulis. Kita nggak bisa bikin sendiri. Seperti itu. Jadi, simbol ini bunyinya adalah iya, bukan E atau bukan I, tapi iya. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk pilihan ganda, soal pilihan ganda cukup sampai di sini dulu ya, karena durasinya sudah terlalu panjang. Untuk yang IC kita bahas di video yang part kedua.